Ya, cakap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Ya Allah, Subhanahu Rahmat. Ente yang merekam kaset ana, kalau betul merekam untuk ilmu dan ente berulang-ulang mendengarkannya, Allahu Akbar. Jagoan ente. Pandai tanpa banyak belajar. Tajam tanpa mengasah dengan alat pengasah. Sensitif tanpa ilmu psikologi maupun ilmu yang dianggap supranatural. Pandai memprediksi sesuatu bukan dengan menduga-duga. Kalau ente betul rekam ilmu anak, ente ulang-ulang itu ilmu rekaman minimal 30-50 sampai jagoan ente. Ente pelopor dalam membawa syariat Rasulullah SAW di kemudian hari setelah aku tiada. Jago ente. Wali Allah ente. Ente seorang kekasih Allah Ta'ala kalau ente mampu menyerap bahasa ana dalam kaset-kaset anak. Tidak ada wali di alam dunia mengingkari kewalian anda kalau ente mampu menyerap minimal 30, 50 sampai 100 kaset anak. Ulang dan ulang, lalu jalani sebagaimana yang ente dengar, sekadar kemampuan yang ada. Tidak ada di alam dunia wali Allah mengingkari yang anda adalah kekasih Allah Ta'ala, tidak ada. Semua hormat, respek kepada anda yang mengulang dan mengulang menyerap sebagian besar ilmu yang dikaset anda. Paham tuh ilmu? Oh, Allahu Akbar. Tidak ada wali Allah, kekasih Allah Ta'ala di alam dunia menolak yang ente tidak dikategorikan, tidak dikelompokkan sebagai kekasih Allah Ta'ala. Dengan catatan ente serap, ente jalani semampu yang ente mampu lakukan. Tuh, dengerin tuh kaset. Allahu Akbar. Pejago adalah dia yang pandai menata diri dan menata manusia serta membentuk karakter manusia kepada apa yang diinginkan dalam ilmu syariat agama dengan memelihara dan menjaga, mengawasi, memantau, membentengi orang-orang itu dari musuh-musuh agama Allah Ta'ala, musuh negara yang namanya komunis atau PKI. Malam Rabu kemarin Anda berhadapan dengan beberapa komunis atau PKI. Yang lihat Anda sebetulnya jam 10, jam 11 kurang seperempat, Anda sembahyang jam 11 gue mau mati untuk PKI di Cipayung. Biar tahu, anjing-anjing negara. Musuh-musuh kalian, musuh orang tua kita, musuh para prajurit yang setia kepada negara, musuh pembela-pembela negara kini berkeliaran di RT, RW, dan setiap desa pasti ada. Mau LPM-nya kek, mau haurnya kek, mau kades-nya kek, mau RT, mau RW. Ada komunis-komunis PKI. Kenapa negara hancur? Semua penyebab utama adalah komunis. Kalau itu mau tahu kehancuran negara Anda. Jadi komunis punya dalih lain lagi. Kenapa FPI? Kenapa FBR? Kenapa Perkabi? Kenapa MMI? Demikian mudah diporak-porandakan satu dengan lainnya karena pimpinan-pimpinan tokoh-tokohnya bukan tipe-tipe aku dan nggak pernah dengar kata anak. Mereka anak-anak dalam penglihatan, hanya mengandalkan fisik. Akhir zaman bukan kekuatan badan yang jadi pedoman, sebab senjata yang dimiliki oleh orang-orang di luar Indonesia lebih tajam, lebih canggih ketimbang orang Indonesia. Senjata komunis menghasut, mengadu domba, memecah belah, dan mendarmabaktikan dirinya di mata masyarakat supaya dapat simpati. Baru diolah kau punya otak. Di situ kau diracuni, kemudian kau simpati kepada dia, sehingga kau memusuhi orang-orang yang setia kepada lingkungan, setia kepada agamanya, dan lebih jauh dari itu, dia jalani semua ajaran agama untuk kemaslahatan, kebaikan, dan perbaikan negaranya semampu yang dia lakukan. Ingat, biar satu RW juga negara Indonesia. Pahamin deh. Di RT, di RW, di Sekdes, di LPM, komunis demikian kuat gerakannya. Sampai di Cipayung dia bilang, kalau ente bisa berbuat, bekerja, berpikir, bertindak, mengorganisasikan diri ente dalam kebersamaan untuk perbaikan diri ente, keluarga, lingkungan, saudara, dimanapun ente berada, ente bisa berbuat sebagaimana perbuatan komunis atau PKI di Indonesia. Ente wali Allah, yakinkan kau adalah kekasih Allah Ta'ala. Tapi karena jumlah kekasih Allah Ta'ala dari waktu ke waktu berkurang dan berkurang di setiap negara, maka selebihnya adalah pemalsu agama dengan dalih sesuatunya. Selesai. Rekam kaset aneh, rekam, dengerin, ente lihat bagaimana komunis memecah belah lingkungan, bagaimana komunis membuat rekayasa dalam membangun masjid dan musola yang menimbulkan keretakan. Nggak ada ibadah membawa perpecahan.
Tapi dibentuk masjid, dibentuk musola, menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Masjid musola halamannya dibikin bulu tangkis, dibikin voli. Itu kerjaan komunis atau PKI. Yakinkan. Dia yang tidak senang, unjukin orang-orangnya, Anda tahu. Dia. Bisa demotin deh. Itu malam kemarin, malam Rebuan yang ngajar. Wah, itu PKI. Kita ngaji diketawain. Ditegorin baik-baik, malah tambah jadi. Nah, PKI punya kerja. Itu cuma 3 orang bisa lawan 200. Itu 6 orang bisa berani lawan 2000. Gimana ketika mereka banyak? Mereka adalah serigala berbentuk manusia. Sifat serigala, ketika dia sedikit, dia mutar ke sana kemari nyari kawan yang sejenisnya. Anjing, ya, hiena, yang sejenisnya. Ketika dia mulai membaik, kekuatannya dilihat mulai mendekat, pada tahapan melawan musuhnya yang kuat, didekati musuh-musuh kuatnya. Ketika disergap dia oleh serigala-serigala. Itulah otak komunis yang tak ada makhluk dalam dunia, bahkan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mencatat berapa ratus juta manusia yang dibunuh dan dibantai hidup-hidup oleh komunis, tercatat di PBB. Anda punya catatannya dari majalah bahasa Inggris maupun dalam majalah bahasa Indonesia. Tercatat dari PBB. Tahu PBB? Bukan Kades, bukan Lurah, ya, bukan Sekdes. PBB, Perserikatan Bangsa, United Nations Organization. Paham ini? Wah. Sekarang ada di wilayah Anda. Sudah menantang agama. Coba. Kemarin kejadian ini. Kalau saja Anda nggak pandang-pandang ada kiai tua, Mu'alim Zaini, mungkin Anda suka anak serbu berantem. Mati ini tuh orang. Coba. 3 bisa bawa 30 ini. Ya, komunis atau PKI. Hancurnya negara karena mereka. Penyebabnya tentu pemimpin yang nggak peduli akan rakyatnya. Bisa demotin deh. Penyebabnya pemimpin yang nggak peduli akan rakyatnya. Di situ dia masuk, komunis punya acara menghasut kanan kiri, membuat pemberontakan dengan aneka senjata dan aneka hasutan. Karena mereka sudah nggak miliki senjata api sebagaimana yang dulu-dulu, karena TNI maupun Polri menyatu, mengacak di mana senjata disembunyikan, sehingga kekuatan mereka lebih dari senjata apa? Tuh, hasut kiri kanan, lawan polisi, lawan TNI. Mereka punya senjata canggih, duit rakyat. Mereka lupa, selamat jarak-jarak tentara berjaga-jaga. Kini saatnya polisi dan tentara akan dibunuh oleh mereka komunis-komunis dengan menggunakan kekuatan rakyat. Paham ente? Kenapa terjadi serbu menyerbu? LDII diserbu sama Ahlus Sunnah. Waduh, Ahlus Sunnah berantem sama Muhammadiyah. Dia juga paham. Sama di Kampung Wates, ada guru SMP ngaku Muhammadiyah. Musuh banget sama Al-Busra, terutama sama anak. Jawa-Jawa pendatang nih di awal Kampung Wates. Anda belum sempat mau teriakan yang mau panggil. Lu bawa senjata lu berantem sama gue di umum. Di muka umum bicara mati ya. 3 lawan 1, gue 1, lu 3. Lu bawa senjata lu cepetan. Di muka umum ya, bicara mati berantem sama gue. Gue lemparin uang tanggokan. Ngapain gue mati lawan lu 3? Anda bisa matiin sejuta orang kok dengan doa anak. Ngapain gue matiin? Gembel-gembel yang bukan tandingan gue. Gue matiin pakai lidah gue cukup. Ngapain pakai senjata tajam? Ngapain pakai anak murid? Udah nih ente biji peler setengah. Oh, najis. Ada yang ngomong Ustaz Dedi dari Cibinong sama teman-temannya. Dari Bojonggede. Sama tamu-tamu tuh dari daerah sana ngomong. Ente tahu, sebetulnya ente orang-orang terakhir ketemu ana ya. Ente manusia-manusia terakhir dapati ana. Artinya setelah ana mati, enggak ada lagi guru seperti ana. Barangkali rahmat Allah Ta'ala nanti 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan. Makanya selalu bilang, hei anak-anak tanggung 7 tahun, 10 tahun, catat bahasa gue. Catat bahasa ana. Ana manusia terakhir. Sebagaimana ana punya orang tua, makhluk terakhir di Indonesia. Tidak ada lagi manusia di Indonesia seperti orang tua ana. Bisa dimengerti? Dalam hal apa? Jangan kau tanya. Ente bukan seseorang yang punya hak untuk bertanya pada bagian yang bukan hak Anda. Paham itu ilmu? Orang yang berhak bertanya adalah ketika dia punya hak dalam pertanyaan ataupun sesuatu yang diragukan. Tapi ente bukan punya hak untuk bertanya sesuatu yang bukan ukuran Anda. Itu ilmu Anda. Mengajar orang bebas mengungkapkan pendapat, tapi Anda batasi pendapat Anda. Bukan urusan itu. Anda SD jangan bertanyakan masalah
senjata konvensional. Inti SD jangan bicarakan nuklir. Paham tuh ilmu? Inti SD bicara main kerambol, main SpongeBob. Kesian ya Rob. Kesian muslimin, kesian diobok-obok. Gitu-gituin. Ente tahu tahun 65 PKI komunis pengurus masjid, pengurus musola, pengurus yatim piatu, membangun masjid, membangun musola, jadi bendahara masjid, jadi bendahara musola, jadi guru agama, ngajar kus ama, ngajar Quran biar tahu komunis. Ya, udah sekarang banyak jadi guru, jadi khotib, jadi mubalik, komunis PKI ente jadi. Oh, kapan lu bisa selamat dalam hidup beragama? Kalau masalah rezeki, masing-masing makhluk tercipta dengan rezekinya dari Allah Ta'ala. Ini hanya diwajibkan oleh agama, cari nafkah untuk ibadah. Ya, selebih itu nggak jadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu doang ente nggak mau. Saya mengerti. Citayam paling kuat PKI-nya di komunisnya. Sebab pindahan Bukit Duri, pindahan Manggarai, pindahan dari kebun sayur, pindahan dari lapangan rusak, pindahan dari larinya ke Citayam. Nah, ya jangan pandang dia udah 20 tahun. Udah orang sini, udah 30 tahun di sini. Kapan lo pindah? Tahun berapa lo pindah? Pada saat pergerakan sedang terjadi diudak sama TNI ke sana kemari. Data ente nggak ada, ente selamat tinggal di Citayam. Bisa dimengerti? Itu. Meski 1 bulan baru tinggal, tapi perilakunya tidak membuat keretakan dengan paham-paham yang membuat keresahan di lingkungan. Dia orang baik. Bisa dimengerti? Kampung Wates kan baru jalan berapa tahun aja ributnya. Keributan terjadi kapan? Setelah anak datang. Waktu belum ada anak, nggak gimana. Anak sampai. Reformasi berjalan, baru deh. Berasa kuat. Komunis sekarang sudah memperlihatkan jati dirinya purnama. Paham? Purnama. Bagaimana tuh bulan purnama? Tuh, dari tanpa cahaya kini sudah beroleh simpati masyarakat Indonesia. Purnama. Dengan lambang tangan begitu. Tak purnama. Bayangin. Ya, 48 berontak membunuh kiai-kiai dan ustaz-ustaz. Sendek di Madiun tahun 48. Belum lama dihantam berontak lagi di Blitar. Dikejar lagi sama tentara. Ya ngilang. Tahun 65 lebih dahsyat. Ya, peperangan sporadis terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Paham itu ilmu ente? Soeharto dengan pasukannya, tentara saat itu yang namanya ABRI, dengan segala kekuatannya, lengah dari nikmat yang mereka dapatkan. Terjadilah era reformasi yang menenggelamkan setengah negara Indonesia dalam arti tatanan kemasyarakatan, keagamaan, pembauran hancur lebur pada saat era reformasi. Sampai sekarang babak belur itu negara, sehingga Anda katakan tidak ada lagi makhluk Indonesia mampu memenahi negara Indonesia. Tidak akan pernah ada lagi makhluk di Indonesia mampu memenahi manusia Indonesia untuk menuju ke taraf yang diinginkan oleh rakyatnya, kecuali dia yang memimpin. Baru dibantailah Anda. Berapa juta Indonesia harus dibantai baru bergerak mereka, karena mereka yang memimpin dengan kekuatan senjata dan segala. Sayang Indonesia nggak bisa contoh negara Cina. Lihat peristiwa Tiananmen, berapa ribu orang ditembakin, dijelas sama tank Panzer. Siapa yang berani lawan Cina? Right or wrong is my country. Lihat Cina kok ngejawab sama Amerika. Salah, benar atau salah negara gue, mau apa lu Amerika? Kenapa Indonesia nggak bisa berbuat seperti itu? Paham ente? Itulah taktik komunis yang paling canggih. TNI di Belenggu, Polri di Bogor, rakyat ajar untuk maju, berani melawan hal-hal yang tadinya dijaga oleh pemerintah. Ini sesuatu yang sakral, ini lambang
kenegaraan yang dihormati oleh dunia. Dipijak-pijak mereka komunis. Sudah nggak ada lagi manusia berharga di Indonesia. Biar presiden nggak ada harganya. Saya ngerti ente, kenapa? Itu kecanggihan komunis. Apalagi ente. Lah, kasih perawan, kasih duit, kasih motor, kasih mobil, kasih rumah 50 meter. Jadi pion mereka. Ente, oh najis, nasallallahu salamah wal afiyah. Itu Cipayung itu. Cipayung, PKI itu Cipayung, mana tahu. Ya. Informasi datang, masih saudara orang Abang Wates. Gila bisa begitu. Masih saudara, astagfirullahaladzim. Sejahat-jahat manusia, sejauh yang Anda tahu, sebejat-bejat pemuda, remaja dan orang tua, sejauh yang Anda gauli dan Anda alami pada zaman Anda 7, 6, 12 tahun sampai 17 tahun, 40 tahun yang silam, 45 tahun yang lalu, sejahat-jahat manusia, bajingan, pembunuh, pejajaran, tukang nyabu, ketika pengajian siap berjalan, guru sudah sampai, hal-hal yang sifatnya kerusakan di lingkungan berhenti deh, paham ya deh? Tunggu yang lagi pada bubar, baru kita terusin lagi main judi. Tuh orang dulu nih, 47 tahun yang silam, 45 tahun yang lalu, sekarang disengaja-ngajain untuk dibuat gangguan dengan orkesnya, dengan layar tancapnya, dengan bulu tangkisnya, ketawa-tawa, olahraga nggak mengganggu deh. Kita lagi sekarang di bawah 50 meter main badminton nggak jadi berisik, main bola pun nggak jadi terganggu pengajian. Tapi mereka bukan untuk itu, mereka membuat olahraga pada saat pengajian berjalan atau bunyi-bunyian untuk mengganggu. Paham ente? Paham atau ini? Tujuannya untuk mengganggu, untuk membuat keributan. Anda bukan tipe yang mudah diprovokasi atau dihasut. Otak Anda jalan, Anda nggak mau cacat. Kecuali dia paksa sama sekali, udah nggak tahan, ya lo mati, gue matiin lo juga. Ya, baru gue mati terserah. Aku ahli surga, bisa bunuh Anda, PKI atau komunis. Tuh, begitu cara hidup. Komunis itu. Tidak ada makhluk di alam dunia setelah Nabi Adam, melainkan yang paling biadab, sadis, na'udzubillah, di luar atas peri kemanusiaan adalah komunis di dunia, termasuk paling biadab komunis di Indonesia. PKI paling biadab makhluk di alam dunia sejak diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat adalah komunis. Komunis Indonesia terkejam dibanding semua komunis yang ada dalam dunia. Asal tahu, komunis Indonesia itu racikan gitu. Makanya lambang bintang itu, sandi-sandi itu lambang bintang. Kalau Arif sekarang sama dengan bintang. Ana nggak pernah, jangankan PKI itu komunis, ana ini iblis, ini setan, ana bilang di mana-mana, ana nggak punya musuh. Paham deh? Baru lo iblis, setan, makhluk terkutuk nggak jadi musuh ana. Orang nggak pernah lihat setan, nggak pernah lihat iblis, dan nggak ada setan iblis mengganggu. Ana ngajar, ana ibadah kagak, baik banget tuh iblis dibawain kopi aja. Dari baiknya ana nggak bermusuhan, dia nggak musuhin ana. Paling yang diganggu hati ana, otak ananya iblis. Bisa ada mengerti? Tuh, tapi kalau komunis mengganggu segala, mau ngajar atau nggak ngajar. Bisa ada mengerti? Tuh, komunis itu di semua wilayah. Bisa ada mengerti? Semua wilayah tenang, kecuali kalau ana mau datang, mau maulid, mau ceramah, yang diundang Habib Segaf, wah ribut mereka. Gimana kita mau diserbu? Ini haram, lu panitia takut mau diserbu PKI. Jawaban ya ditungguin. Ya, PKI di sebuah wilayah menyerbu ente bikin maulid, bikin mi'raj yang ceramah anak. Ya, lu mau serbu ya ditungguin. Ajak temen lu berapa ratus, berapa ya ditungguin. Ente tungguin, ajak lagi kawan ente. Tapi telepon polisi, telepon TNI untuk diketahui siapa nih komunis-komunisnya. Tuh, bayangin kalau maulid mi'raj mau diserbu di sebuah wilayah, kalau ana yang datang ceramah, bayangin ente. Bilang lawan, ngoblok. Ini negara hukum, lawan. Paham ente jadi panitia ketakutan. Ente mati surga ente. Kesempatan ente mati lawan mereka. Jadi masalah kenali mereka. Kenali dulu, itu mau bunuh orang, kenali dulu ini musuh ente atau bukan. Ini kena hasutan atau memang aslinya memang dia musuh Anda. Kenali dulu. Sebab salah-salah ngebunuh ente, ya 2 kali dosa besar ente. Bisa ada mau ente? Tuh, apiknya ajaran Rasulullah SAW. Dia tahan.
Coba, di alam kemerdekaan, di alam kebebasan mereka ganggu orang-orang yang seagama, yang lagi memperbaiki diri melalui hukum agama dan ajaran agama yang dilindungi oleh undang-undang negara. Mereka ganggu sampai sebegitu, dia pancing untuk berantem. Itu PKI itu. 3 orang bisa bawa 30, ngelawan 200 berani. Udah ente yang pagi sarapan bingung. Paling gampang digituin. Pahamin deh. Dan mereka rata-rata jago ngomong, rata-rata jago bersilat lidah, rata-rata dengan argumentasi yang profesor dokter kalah. Profesor dokter bukan ukuran orang komunis dalam kecerdasan dan nalarnya. Sebab mereka nalar iblis dan setan dikeracik jadi satu dengan pengalaman sejarah tahun 65. Diracik sama mereka begitu. Segala bentuk kegagalan diolah lagi penyebabnya. Tuh, tambahan tamatan SMP, tamatan SMA, perguruan tinggi. Ya, dan setiap orang punya diri, ada pelatih-pelatih khusus. Umur 20 tahun, wah. Contoh Kampung Wates. Satu desa bukan tandingan orang itu. Satu desa, satu orang bukan tandingan satu desa lawan komunis ini. Setiap wilayah yang didatangi media, semua anti Majelis Taklim, terutama Majelis Taklim yang ana bawa. Hanya ana doang yang jadi permusuhan komunis. Yang lain kagak, yang lain sama pikiran. Arti sama tuh ya, sama bawaannya. Nyari madang, nyari hormat orang, nyari simpati, nyari penghargaan lingkungan, nyari hal-hal yang ditokohkan biar musuh kayak bersih bagaimana. Paling empuk sama komunis gitu-gituan. Mana? Nggak ada makhluk mampu nundukkan anak kecuali 1 perawan, 2 tanggokan anak-anak. Toh pada akhirnya aku mati atau tewas. Kalian pun naudzubillah entah bagaimana. Komunis pun akhirnya tewas. Biar banyak nonton ente Astro, biar banyak nonton tuh film-film luar negeri tentang Discovery Channel, National Geographic Channel, tonton ente Animal Planet, tonton. Ente lihat kehancuran dunia yang siap merambat. Mau kemana kalian musuh-musuh Allah Ta'ala? Kalian memandang manusia asalnya monyet, kalian memandang tumbuhan jatuh jadi dengan sendirinya. Lu jadi dari mana? Dari kebongkong. Lu jadi manusia, terus jadi manusia. Nggak melalui proses. Na'udzubillah. Kesian negara Indonesia, kesian. Makanya inti jangan mau jadi pembela negara. Ingat amanat anak. Jangan mau jadi pembela negara, itu rugi dunia akhirat. Jadilah Anda pembela agama Anda. Setiap orang yang membela agama mutlak dia bela negaranya. Bukti kuat Nabi memberitahukan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman kalian. Hanya orang yang melalui keimanan dalam majelis ilmu yang dibentuk melalui ilmu sang guru, itulah dia dapat kecintaan kepada negaranya. Meskipun kampung itu negara Allah, kampung itu negara Allah sebetulnya. Tapi karena ente tidak dibentuk oleh guru-guru dengan iman yang terpuji, jadilah Anda penjilat-penjilat warga di mana Anda tinggal. Tampil sebagai pahlawan negara, darah anjing babi dia. Paham tuh ilmu? Ente, belum nangkep nih. Adanya Arul sama namanya? Siapa namanya? Patah si Kumbi. Patah udah lama Ustaz dong kasih duit patah ya. Wah ente orang-orang hina, nggak bisa tuh ngambil ilmu anak. Catat setiap gejolak yang terjadi di lingkungan. Penyebabnya siapa? Ente nggak pernah mau catat. Lo bakal dipotong oleh PKI komunis. Paham lo? Gue kasih tahu ya. Setiap guru yang baik yang mengajarkan ilmu betul untuk orang itu ibadah dasarnya ilmu sehingga dia hidup hatinya, hidup badannya, menghidupkan diri dan keluarganya dengan ajaran ilmu sang guru yang akibatnya menguntungkan lingkungan di mana dia tinggal. Kalau lo yang jadi guru bisa begitu, lo yang ngaji niatnya begitu, tidak terlalu jauh di tempat tinggal kalian ada pembunuh-pembunuh sadis berselubung. Paham itu ilmu anak. Paling jauh 100 sampai 150 meter ada pembunuh-pembunuh komunis yang siap memotong hidup-hidup Anda dan anak istri Anda. Paham? Itu ilmu gue. Selesai. Gue dikasih tahu. Itu ilmu anak. Dari mana bisa tahu? Jangan kau tanya. Pikirin tanggokan biar gedean.
Itu ilmu anak. Pengalaman sejarah membuktikan. Aneka peristiwa aku baca, aku serap dan aku datangi peristiwa di mana itu terjadi. Iya. Paham itu? Ingat, peristiwa seburuk apapun pastikan terulang. Ingat, sejarah pastikan berulang. Hanya cara yang berbeda. Paham itu ilmu? Komunis jago ngomong, pintar ngomong, naik orang dengan bahasa lembutnya. Ada dengan lihat matanya, tajam sebagaimana serigala. Siap memangsa. Paham itu ilmu? Keperjok dalam perbuatan yang tidak bagus, dengan spontan dia bisa menjawab, mengalihkan perhatian pertanyaan. Padahal kita tahu, wah, lo mau bunuh gue ketahuan. Itu mau ngapain Mbak Bisu itu? Malam-malam buat Bisu sendirian mau nemuin anak apa itu? Enggak tahu, tadi habis. Sepertinya kayak ada maling lewat sini. Dia mau bunuh anak, tapi kita nggak basah sama anak. Mau apa ini? Malam-malam Mbak Bisu mau apa? Mau apa itu malam-malam? Enggak tahu, tadi sepertinya ada orang tuh liwat genteng. Waduh, paham itu? Oh Anda, tangan lo udah baca, gerakan lo udah baca, jawaban lo udah bisa kebaca. Tapi anak orangnya baik ente. Jangan waktu semalam-malam ente nggak boleh ente. Sebentar ada apa-apa ente sangka pembunuhnya, jangan. Dia suruhan komunis untuk bisa tikam anak di malam hari. Wah, ente. Paham itu? Sampai sejauh itu. Terdahsyat adalah Citayam. Komunis bersembunyi di Citayam, paling dahsyat. Ente lihat dong berita-berita ente di televisi. Emang ini yang punya TV ya gue? Mereka agak sih punya TV, dijual TV bakal di HP. Susah. Heran punya TV dua kayak dijual yang ngaku, yang hitam putih bakal di HP. HP dicaki nggak disetrum, digenteng. Lihat Citayam. Mana HP-nya gede kayak penjelasan. Sayang ente, kesian ya Rob. Makanya itu ada bacaan Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Rob, berilah rahmat atau kasihani umat Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma ghafir ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat. Arti umat pengikut. Arti pengikut ada yang dijalani, yang diteladani dan diikuti apa yang diajarkan. Itu umat Rasul. Yang tukang ngaji jidat hitam jenggotan, pembunuh sadis berdarah dingin deh. Kenapa ente bisa dibunuh murid sendiri? Kenapa ente bisa diporak-porandakan oleh baju koko? Kenapa ente bisa diadu domba oleh kelompok-kelompok Islam? Kesian, lo bodoh. Mau jadi ketua organisasi, mau malak orang, punya tujuan tak terpuji, hina di mata agama, mengandalkan fisik. Kesian, itu udah tahan peluru. Ame tetek nggak kuat ya peluru tahan. Obi senyum. Ame tetek lo gak kuat, peluru lo mau tahan. Najis. Kesian, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ingatin ya, kalau ente berasa orang yang betul ngambil ilmu, khususnya dari anak, ente nggak selamat, ente ngaji mah habis siapa nggak bakal selamat, ente. Aneh yang ngomong, nggak bakal selamat ente. Buktinya, ente bisa ditipu-tipu. Buktinya, ente bisa diadu-adu. Buktinya, ente pada berantem. Siapa di antara jamaah yang berantem turu-turu? Nggak ada. 16 tahun, 17 tahun nggak ada ente ngaji mana, betul ya? Kesana kemari nggak diikutin anak, nggak pernah bisa berantem. Salah paham, terus ingat gurunya. Salah paham, ketemu, kerja bareng, kesel antar temen, berantem nggak pernah. Majelis taklim, ono, yang dua-duanya gurunya anak nggak pernah terjadi. Tapi sama guru lain pada ribut. Untuk berebut jadi panitia, berebut jadi bendahara, berebut pengen tampil di Al-Busra. Ingat. Al-Busra sampai mampus, sampai gempa bumi, sampai guru-gurunya dibunuh oleh PKI. Ingat, Al-Busra tidak akan pernah punya organisasi apapun. Ingat ente. Ingat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Palembang, terus ada sebar Kalimantan. Al-Busra sampai datangnya gempa bumi. Ditenggelamkan ini negara Indonesia oleh Allah Ta'ala. Mampus yang jahatnya, mampus yang solehnya, mampus orang bodohnya, mampus orang berilmunya, mampus PKI-PKI-nya.
Tetap tidak akan pernah punya organisasi apapun bentuknya. Paham? Ya kan ya? Jadi kalau ada orang bawa nama-nama organisasi Al-Busra jangan dusta, jangan kata apa-apa. Oh iya. Ente masuk gak? Enggak. Anda mau tanggokan musawi enakan. Diomelin juga, didoain juga. Ketemu dibagi duit kadang-kadang. Enggak bagi duit, diminta duit sama gue. Nah, ini kan sampai kiamat ente ya. Al-Busra tidak akan pernah terjadi organisasi. Ente mau bela diri ente, apa ente mau bela agama dan negara ente? Orang mau bela sesuatu tidak membutuhkan kelompok organisasi tertentu. Jalani diri ente, perbaiki diri ente, ajak orang-orang baik di lingkungan. Yuk sama-sama bikin solokan, yuk sama-sama tanam pohonan, yuk sama-sama lihat orang nggak punya, yuk kita tolongin gimana baiknya. Bukan menolong untuk menghasut, bukan menolong untuk mencelakakan. Paham ente? Soalnya kan haram menfitnah. Semua bukti kuat di tangan anak. Kenapa? Ana lahir di antara orang-orang komunis atau PKI. Ana hidup di bawah pendidikan komunis. Ana yang membaur makan satu piring berdua, kadang-kadang bertiga, main gapling, rokok, jalan, nyolong, jadi pencuri sana sini, sama kawan-kawan anak-anak komunis. Ana tahu watak mereka. Dan mereka banyak mengajarkan anak cara-cara, bahkan tembak-menembak. Ana dianggap ngerti dan bisa. Tetap jago anak aku. Anak nembak jago, anakku. Ya. Standar 75 meter. Anakku, anak dilatih oleh komunis, tembak-menembak. Lari cepat pun sama. Bisa ada mengerti? Cara lari cepat komunis yang melatih anak. Kenapa? Anak hidup di antara anak-anak komunis yang bapak-bapaknya siap ingin memotong anak punya orang tua. Anak nggak tahu. Bapak-bapaknya siap motong-motong anak punya orang tua. Ya, 9 ulama besar siap akan dipotong-potong gitu. Mau dipotong-potong. Lubangnya sudah ada. Cungkil matanya sudah ada. Alhamdulillah, Allah Ta'ala punya kehendak negara Indonesia berkat Presiden Soeharto. Datang pasukan Siliwangi, datang RPKAD. Singkatan dari Resimen Para Komando Angkatan Darat yang kini dipanggil sebagai Kopassus. Bayangin, kini TNI jadi bulan-bulanan. Rakyat yang nggak jelas siapa yang menghasut. Siapa? Mereka. Paham? Lurah demi lurah tetap LPM-nya PKI. Ya, dia-dianya PKI komunis. Otaknya baik dalam bicara, tapi kejahatannya merata. Ya, lurah nggak tahu, RW nggak tahu, dibuat cacat oleh mereka sehingga masyarakat enak benci sama lurah yang bersangkutan karena anak buahnya komunis ini. Bahasanya santun. Ya, untuk dapati simpati atau perhatian dari orang. Ente rekam kaset-kaset anak. Kalau ente mau mati bawa iman Islam atau disebut sebagai mati bawa husnul khotimah, rekam kaset-kaset anak. Selamatkan diri ente dalam agama melalui ilmu sekadarnya yang anda berikan. Yang belum mengerti, cepat rekam, kopi ilmu-ilmu berwudu. Kaset anak yang didengerin. Alhamdulillah. Se-Indonesia tidak ada isi pandangan sebagaimana Allah Ta'ala kehendaki keluar dari mulut anak. Selesai. Itu ilmu itu. Terlalu sadis dan biadab komunis. Kenapa dikatakan komunis itu berbiadab? Manusia paling biadab saja zaman Nabi Adam. Kenapa? Jawab. Sebab pembunuhan boleh berlangsung di setiap keadaan. Bisa teman-teman. Tapi yang dibunuh, dibantai, dipotong-potong oleh komunis atau PKI, Partai Komunis Indonesia, adalah orang-orang soleh, penyelamat emak bapak kita, penyelamat negara dengan doa-doa mereka ente. Waliullah, orang-orang sudah dipotong-potongin. Ada yang dipotong 12, ada yang digorok terang-terangan darahnya sampai seprap kayak kita 15 cm dari ubin tingginya itu darah. Dikumpulin, dipotong-potongin. Banyak saksi hidupnya banyak. Itulah makna kebiadaban komunis. Yang dipotong-potong tuh orang-orang, ibarat ente mana? Harapan ente aneh yang doain biar gue berjargo nyabu. Alhamdulillah gue masih bisa ngaji maka doa ya Allah. Mudah-mudahan doanya diterima sama engkau ya Allah. Harapan ente begitu makna. Dapat pandangan selamat, dapat ilmu ini, dapat ilmu itu, dapat ilmu yang bawa keberkahan dalam usaha, dalam keseharian, dapat doain Allah. Alhamdulillah ada dia gue selamat. Yang dipotong-potong oleh PKI komunis tipe-tipe aneh yang jadi harapan umat manusia. Gimana tuh? Apa nggak dikatakan biadab?
Paham dulu deh. Allah ya Rabb, anda punya jawab 3, anda yang matiin atau anda ada yang beli, ada yang kasih uzi deh. Anda nggak matiin PKI, biji pelernya nggak totok, pas. Biji pelernya yang dua-duanya, 2 mati, kalau 1 kan nggak. Tuh kebiadaban komunis di situ ente, yang dipotong, yang dibunuh, yang dikincang orang-orang jadi harapan manusia. Manusia boleh bejat dengan perilakunya. Manusia sesama manusia bisa saling memotong karena dendam kejahatannya, tapi yang dibantai, dipotong-potong oleh komunis itu orang-orang soleh. Walillah, penyelamat umat manusia yang beragama Islam, penyelamat negara dengan tenaganya, dengan doa-doanya yang Allahu Akbar. Yang dipotong gitu-gituan. Paham ente? Apa perlu anda sampaikan foto-fotonya? Apa perlu anda cari bukti lagi dari PBB? Anda perlihatkan kalian. Dunia sudah tahu. Bisa ada ngerti? Makanya bilang reformasi itu bukan kemenangan kalian rakyat Indonesia, kemenangan komunis. Mahasiswa kan anak-anak. Mahasiswa anak-anak itu, anak-anak. Nanti ada motor gadean. Wah bangga aja kan. Berdua, dan makin mati. Lu semester 11 mau menguasai negara. Semester 10 memahami ilmu sejauh itu. Anda anak-anak. Tuh komunis pandai mau ojok-ojok. Suruh maju untuk depan. Paham ya? Ayo, mari. Dong ente berantem kok turu-turu yang nggak jelas. Dia mah dari pohon duren, dari pohon dari bubur kacang ini dari asik. Di sana komunis lagi, tamak sama tahu nggak bakal saling membunuh. Intinya digituin prok, dia nggak jadi korban. Mau peristiwa Pasuruan kek, mau peristiwa apa Indonesia, anda tahu, deng. Segitu tajamnya Allah Taala berikan. Bukan mata anda yang tajam itu, mata anda kan ini putih kagak ngeliat. Oh, kayak ini nih, anda tahu nih, ini bangsa 60 orang nggak ngasih nih, nggak ngasih angkot kan? Ya Rob, mudah-mudahan pulang keserempet ya Allah. Ini keserempet bininya. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Anda minta maaf, dari Anda sedang berpikir, ya Allah, dari mana kau tanamkan kecintaanku kepada agamaku, biar aku selalu hidup dalam dosa. Ya Allah, dari mana ya Allah nih, kok jadi begini? Anda nggak mikirin diri Anda makannya, Anda nggak mikirin diri Anda minumnya, Anda nggak mikirin anak bini Anda nggak mikirin harta Anda. Ya Rob, alhamdulillah, dari mana Allah gini? Saudara Anda nggak ada yang kayak Anda kan? Semua saudara Anda nggak ada yang kayak Anda. Dari mana ya Rob? Oh, alhamdulillah, fadlullahi yu'tihi man yasha. Karunia, kemuliaan yang milik Allah Ta'ala berikan hanya kepada hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Kalau guru kaya, mustahil murid gembel. Kalau guru punya water torrent, mustahil murid jarang keausan dibiarkan oleh sang guru. Kecuali guru ahli neraka yang gak mikirin jamaahnya. Sebenarnya ini salah, biar guru duitnya banyak, pura-pura sakit minjem duit. Jarok matiin yang begitu loh. Tentu aja ini jadi stres ya. Baru juga begini datang 6 orang, Beb, tolongin Beb, kepepet Beb, emak sakit, duit tinggal 30.000. Emang obat berapa? Obat sih murah Beb, 110. Dokter minum-minumnya Beb 6 juta. 6 juta? Lu makan tuh anak gue. Ya Allah, sholat jadi menyalahgunakan ente. Oh iya, bukan memanfaatkan, ente salah mandang anak. Duit anda banyak bakal perang, mata anda sakit, anda nggak operasi, dokter nggak kasih. Giginya ompong, anda nggak beli gigi baru, gigi palsu. Kan kalau pakai gigi palsu kan kita lebih pede, gitu ya. Kalau gue nggak ada pede, tetap gue papak. Obi senyum. Apa bedanya Obi? Ya, anda kelabang porong. Ya Rasulullah, pulang dah. Ya Rabbi, ya Rabbi, astagfirullahaladzim, ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ya Rabbi
sejauh yang Engkau berikan kepadaku dengan sifat kecintaanku tulus ya Allah, di mana itu adalah pemberian Engkau dalam kecintaanku kepada agama, berarti cinta agamaku adalah cinta saudaraku seagama yang betul. Mereka masih punya hati kepada Engkau, hanya bimbingan agama belum mereka ketahui cara baik dan benar melalui dengan ilmu. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan kecintaanku tulus kepada saudaraku keagamaan dalam agamamu, buat jamaahku ya Allah. Kalau enggak ada kecintaan agama pada hati seseorang, ilmu yang membunuh Anda. Paham itu? Ilmu yang diajarin guru membunuh ente. Kalau gurunya bukan orang-orang yang Allah Ta'ala biara memiliki kecintaan tulus kepada agamanya. Paham gak ente? Jadi ilmu itu membunuh ente dari guru yang ente ambil guru salah. Ini taunya guru Habib, Kiai, Ajangan, top, selebritis, buja, boneng. Bukan itu guru. Ya Alhamdulillah. Apa? Baca bukan itu. Yang belum bayar foto gue matiin satu malam ini ya. Ini aneh telat, maaf nih. Aneh niat mau baca sumpah mau matiin PKI Cipayung, tapi namanya sudah data ya. Apa itu? Enggak jadi, itu aneh pikirin. Aneh lagi wudhu pikirin, oh mungkin Allah Ta'ala nggak ngasih. Aneh mau ngambil tindakan, ya benar dibenarkan, tapi jatuhnya di mata Allah Ta'ala kurang bagus. Hampir nggak jadi ente. Tuh. Kedua, Allah Ta'ala ganti ambil duit. Jangan nyumpahin orang nggak bagus, cengeng. Tuh duit gue bagi. Aneh itu banyak banget. Yang cium tangan lain, tamu ngasih hadiah lain, yang bayar amplop nggak bisa banyak amat, yang bayar utang banyak amat. Ya Rob, ngajar jangan. Malaikat kiri jawab, tomak lo. Malaikat kanan benar, lu jangan ikut campur, emang hak dia yang mesti ngajar. Tadi kan ngajar pura-pura meminta duit. Kata yang kiri, malaikat kanan jawab, ya lu kan malaikat bukan guru. Tuh kata malaikat kanan, lu kan malaikat bukan guru. Kata yang kiri, iya maafin aneh deh. Bisa begitu. Bisa begitu. Jadi yang menang siapa? Ente juga. Mau otak ngajaran. Harus mau ngamar. Aduh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Besok pengajian di rumah Bapak Haji Sahri, ya. Jaboy sama anak-anak, bagian Jawa, kampung sawah, kampung atas nyatu di situ. Ya, anak laki, anak perempuan, tua muda. Besok malam Sabtu tuh, ya, dan minta jam 10 mulai, jam 12 yang amat bubar. Malam Minggu kita ketemu lagi di sini. Malam Senin aneh di Bekasi, malam Selasa kalau emang berbetulan aneh ngajar di Kampung Bali, aneh pulang dulu ke Jakarta. Kalau Tuhan kasih nggak ngajar, alhamdulillah aneh di sini. Ente yang orang Jakarta mau ikut anak, alhamdulillah. Maulid di Bay di mana Bay? Nenggala ya? Ya besok tahunya Senin malam Selasa. Buat orang Citayam kita berangkat dari Al Busro jam 9. Buat orang Jakarta mau ikut, alhamdulillah. Nggak ikut nggak apa-apa. Kenapa begitu? Aneh udah nggak mau maksa ente. Pertama, panitia juga bukan orang mampu. Kedua, panitianya juga emang nyari duit 1000 susah. Ketiga, panitianya juga ya boleh jual sawah dah. Jadi ente yang jauh-jauh jangan datang, sayang-sayang nongkos. Buktinya si Panjer baru 200. Habib Yusuf Al-Haddad orang daerah mana tuh? Rombongan laki perempuan tuh undangannya dimintain 1,5 juta hanya kesian. Tadi ya ngasih Panjer anak-anak tanggung ciri-ciri bukan orang mampu, ngasih Panjer baru 1 juta. Ustaz Baihaqi rombongan miskin nih ngasih Panjer nopek. Anda lihat 200. Anda lihat lagi duitnya tuh. Anda robeknya tuh amplop 200. Duitnya Anda ambil, amplopnya Anda taruh di serabi. Dia mau makan. 200.000. Saya bilang kalau sampai malam Minggu nggak nambah lagi 800, Anda nggak datang. Ini Ustaz Baihaqi, ya maklum. Turunan dingklik. Langsung ya, jangan gitu amat ngapa guru. Siapa yang nyuruh anak kejam? Bang Jari, setannya. Orang omelin dor. Aneh sebetulnya ngiri. Aneh ente bisa punya bini 2. Duit nggak nyukupin bisa punya bini 2. Aneh di atas cukup. Aneh punya bini 6 ya sanggup.
Ya sanggup tidur ini. 6 biji gue daletin gak masih sanggup. RW draman kubuk ya. Lu sudah sampai tutup buntung lah kawalnya lagi. Ini kawin 8 bijian dari rentetin tuh. Oleh bini anak masih kuat. Inti hidup nggak nyukupin, punya bini 2. Kemana otak lu? Ada begitu, dikatain kita. Nih maaf nih. Maaf, ini bukan kurang ajar guru nih. Guru maaf nih, bukan kurang ajar guru. Boleh dong kita nyautin. Bebas tuh. Belum ngerasain aja. Dikata gitu. Belum ngerasain aja. Apa Anda ngomong? Belum ngerasain aja. Langsung Anda panggil bini Anda. Sini Ujai ngomong tuh, ngatain aneh. Belum ngerasain aja aneh punya bini 2. Bini Anda langsung keluar. Ambil jeruk 4 biji. Nih, makan Disambit ambil jeruk ya bini Anda. Jangan suka ngajarin guru ya. Biar usah kadang-kadang soal perempuan anak-anak deh. Kamu mau ngomong? Tidak. Bisa itu. Biar guru ya, dia guru. Bener. Tapi kalau soal perempuan di anak-anak. Aneh jawab. Aku guru, aku suamimu. Kalau aku tak bergaya seperti anak-anak, mustahil kau hamil kekasihku. Iya dong, lu bini gua hamil kan gara-gara gua belajar kayak anak-anak. Coba ente beda tidurin bini, ente berasa ente orang tua, ente mau tidurin bini. Paham cikut? Betul gak maksudnya? Betul gak? Ente punya bini, ente tidurin bini, ente berasa orang tua sebagai suami. Woi, gak bakalan ente sanggup tidurin perempuan sebagai istri. Kita jangan gaya anak-anak, jadi tidurnya dia bisa menempatkan diri. Anak guru punya bini, tidurin bini sebagai guru. Wah, gak bakalan enak tidurin perempuan sebagai guru. Paham dia ini? Paham gak ente? Makanya kawin setan. Ada katanya setan udah namun nengok. Setannya. Paham gak tuh? Ente pilot. Tahu pilot? Yang bawa pesawat. Pilot berapa beca? Ente pilot. Wah, ganteng tinggi. Kawin ini bini ente bukan pilot. Ojek. Waktu ente tidurin bini ente berapa? Diri ente orang atau bini ente sebagai pilot? Ya, Paul, Ibu jangan begitu dong, Bu. Pesawat begini, Bu. Salah itu begitu. Itu dipanggil ulama taib. Gua tidurin bini pakai sorban. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Put the right man on the right place. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kau ngajar guru, waktu tidur bareng jangan kata aku gurumu, jangan begitu. Paham ya? Ini mengenai keringetan. Biar tahu diri deh. Oh ya. Kalau kata ungkapan dalam bahasa Inggris dulu, while you are in the room, do as the Romans do. Ketika kalian ada di kamar, berbuatlah sebagaimana orang-orang yang romantis berbuat di kamar. Paham itu ilmu? Aku bakal
Sentuhan tangan berpengaruh. Nah, yang perempuan jangan selalu kasar, pakai tangan ini. Bang, bapak lo nggak masanya. Inti belum pernah cium bini inti janggutnya, belum ya? Pernah nggak inti cium bini inti janggutnya? Ane dari mulai kawin, kalau dia sampai kedeng kawin, nggak pernah cium bini ane janggutnya. Tapi kalau pacar anak, aku jilat janggutmu. Kata Pak pahit amat sih malam Jumat nih, biarin aja. Kok malam Jumat udah biasa, malam Jumat itu malam sakral. Kita bicara bukan bicara maksiat, bicara ilmu. Ini kan pelajar agama. Agama mengajarkan nilai-nilai kebahagiaan, paham. Itu jalan di antara kebahagiaan istri. Nggak ada laki-laki cium janggut istri, nggak ada. Anak ajarin ente sewaktu-waktu cium tuh janggut bini ente. Mama. Tumben bang, saya sering nggak. Mama, nongak dikit mah, bang. Saya masih senang sama abang, saya masih pengen hidup bang. Bukan lo gue mau silet, cuma gue mau cross check doang. Merem dikit mah ngangak mah, bang ada apa? Lu merem dulu deh, ngeliat. Gue minta waktu lu merem 30 detik ya mah. Merem segini. Sabar mah ya. Nomor lagi begini. Lu mau apa yang gua? Merem dulu mah, ini kenangan pokoknya dari mulai kawin mah. Nggak pernah kita merasakan kebahagiaan sebagaimana malam ini mah. Bener banget. Jadi saya mau abang dikit, ya mau lo. Itu leher lo berurat mah. Leher berurat. Merem belum? Merem. Ini janggut istri inti ciuman gitu. Enggak ente dipeluk bini ente. Tapi haram ane pernah lakukan hal itu sama istri ane ya. Haram ane lakukan sama tadi sama istri anaknya ane ngajak ente ilmu. Beb maaf beb. Habib tahu ilmu gituan dari mana beb? Lo jangan tanya, gue nuklir setan. Ente balon gas. Wah, itu kebanggaan buat istri. Oh, besok nanti dibikin nasi goreng nggak sepiring, 4 piring yang 3 asal jual. Pulang lihat berkah ane tutup muka orang tua ane ya. Ada agut tutup, saat begitu ya tutup dulu dah. Enggak, ini nggak mau oleh balik takut. Itu jajal tuh, ntar malam deh. Ntar malam nggak enak bini dia lagi tidur mau ibu pilar mau dia. Bini ente kalau mau tidur suruh kumur-kumur pakai garam ala kadarnya atau pakai listerin. Ayo deh, jangan kayak kemenyan. Itu listerin bagus. Kalau nggak mau beli listerin mahal barangkali, ente cari atau tanam sirih tuh. Udah 3 biji bujak, taruh di gelas, lihat kasih air hangat setengah gelas, udah hangat itu minum selama. Diminumnya air sirih obat buat sariawan. Tuh mau tidur kumur-kumur pakai listerin atau pakai daun sirih. Sewaktu-waktu seminggu 2 kali kumurkan ente punya gigi yang masih bagus dengan air garam, kumurin jauh dari kerusakan atau bolong gigi, jauh dari kerusakan gigi jauh. Itu yang ngasih tahu Anda kan ahli penyakit gigi dan mulut. Anda kok berobat bukan sama dokter gigi, Anda berobat dengan ahli penyakit gigi dan mulut. Di atas spesialis gigi dengan kayak kita profesor doktornya, paham ente? Bukan dokter, profesor doktornya itu. Jadi dikasih tahu, ya Pak sudah ompong Pak, enggak apa-apa sudah.
Pihara yang ada. Enakan ompong Pak. Kalau ngejilat licin. Licin ambil keset, enakan mana kalau bakal jalan? Enakan yang licin. Ada seninya. Ada seninya. Ya. Mbak. Omong lu. Wah, kamu beda jadi setan 5 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Malam Sabtu aneh di rumah Bapak Haji Sari, malam Minggu kita di sini, malam Selasa kita ketemu di di mana? Oh, dia undangan ini bismillahirrahmanirrahim. Malam Minggu tambahin 800 lagi Minggu sore ya terakhir dah. Kalau Minggu sore nggak ditambah 800, bubar. Undangan yang lain gua segen. Haram. Nggak ada sehari yang anda lalui melainkan ya Allah bagi aku 1 juta. 1 juta dalam sehari anda nggak dapati, berarti hari itu sial buat anak. Bayangin itu. Kalau orang soleh, Rasulullah bahkan melihat sehari tidak turun malaikat Jibril memberikan tahu dalam ilmu, dianggap hari itu nggak ada keberkahannya buat Rasulullah SAW. Aku bukan Rasul, aku bukan malaikat Jibril, aku tukang balak. Sehari nggak dapat 1 juta, anak anggap sial itu hari. Wajib sehari 1 juta. Mesti dapat 1 juta gimana? Wah, baru 300 muter. Pura-pura pusing itu anak murid. Ini 2 hari gak ya? Ini dulu. Mana dokter mahal ini? Ini 500 dah. Kasih. Hampir lagi kasih. Wah, sudah 400 deh. Wah, beli bensin 2,5. Pegang pego, bagiin anak-anak deh, bagiin anak jangan pego, jangan, gocap aja, bakal 40 orang. Wah, jadi guru nggak pandai, apa nggak betul-betul otak, dibunuh itu nggak murid. Undangan hari Senin, hari Senin malam, Selasa 25 Juni, ya, pukul 20 sampai dengan selesai, tempat rumah Bapak Parjimin bin Parkit bin Lekmang bin Pengkek. Rumah Bapak Parjimin, Ketua RT 02 RW 06, Kampung Nenggela, Desa Sukmajaya, Kecamatan Tabir Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah adik-adik undangan ini kami sampaikan dengan tulus. Oleh sebab itu, karena demi dari itu, atas kehadiran adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan partisipasinya, kami mengucapkan makasih ya. Panitia pelaksana, Habib Fahmi bin Yahya, apa nih, ketua selebaran pasar Selasa. Maksudnya Kang Tembel. Kedua, panitia pelaksana Ismail, Kampung Nanggala, pedagang kambing. Orang gila nih, kerjaannya kayak gitu mau maluin aja. Ketiga, panitia pelaksana Bang Bebek, anak Haji Ak, Muke Coek, Desa Pabuaran, Kampung Wates. Pengusaha apa nih? Telur semut. Panitianya 3 pelaksana. Tembusan Kepala Desa Sukmajaya, Ketua RT 02, Ketua RW 06, Babinsa Sukmajaya, Bima Sukmajaya, Polres Depok, tokoh masyarakat Bogor. Apalagi nih? Ketua MUI yang jongkot. 800 lagi. Taruh malam Minggu atau hari Minggu. Ya. Kalau setoran udah panjang 1 juta, ya. Anda siap nggak pulang dah. Bawaannya pulang kurang dari 1 juta, suka gini, kadang-kadang gini, suka gimana ya? Dibuka kutangnya susah.
Kadang-kadang laki jadi setan sih. Laki kok dari mana-mana nih berjajaran laki. Orang ini bini nggak boleh begitu, orang baru sampai. Paling galak punya bini jelang imsak bujebon. Imsak tinggal 7 menit. Kita kepengen nih bini sebentar tunggu 7 menit lagi. Nggak sudi ya apa-apa. Batal. Ibu-ibu kasih izin bu, suami ibu kalau datang udah sahur nih. Laki datang kepengen mendadak, emang lagi jorok. Kerjaan orang main kerambel mulu, otaknya bengkak. Bu. Tinggal 5 menit lagi. Ya elah nggak belajar doang. Ibu jangan tolak bu. Haram dosa besar. Lebih besar pahala ibu dari suami ibu. Bang ibu menolak tapi ibu laksanakan sholat laksanakan fardu Ramadan. Alhamdulillah. Tinggal ngerasain punya anak aja. Tadi bang ini pondok manggis, nah gue resep nih. Lalu dia bawa bini kita bawa camitan lo. Camitan lo nih lo. Dua-dua lu dua di mati gak camitan. Lu kan denger tuh habis cerita begini. Iya tapi pakai perasaan dia habis lu apaan kang rumput. Wah capek udah dah. Biarin dah nggak ente tangguhkan jalan. Ente kan datang kemarin pahala ente cuma terima, tapi ngasih tangguhkan doang. Karena ilmu nggak ada apa. Ya dosa pasti itu ada kata yang merengut. Oman lu yang lahir di kaleng kali ya. Ini ketawanya cempreng itu. Timun nggak dibilangnya merengut. Makan telur soang nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علمنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات الفاتحة على أحد النية ولا نية صالحة ولا أحد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya itu inwan dulu lembang lupaan. Ini baru yang bawa pintu doa terbuka. Ya siap 4 orang cukup 6 orang lah. Al-Bushra lana fadlan min Allahil azim. Al-Bushra lana sa'adatun khairun amin. Al-Bushra lana fadlun min Allahil azim. Al-Bushra
الشكر لله الكريم بالمن والفضل الجسيم فرض على هذا اللئيم ملح نور في البهيم البشرى البشرى لنا فرض من الله العزيز البشرى البشرى لنا سعادة خير حميد أهلا وسهلا بمنى بالبشرى يا نعم المنى أهلا وسهلا بمنى بالبشرى درجة الهنا البشرى يا بني البشرى بشروا ونعمة الله ذكروا وللمعاني شمروا وبالتلقي عمروا البشرى البشرى لنا فضل من الله العزيز البشرى البشرى لنا سعادة خير حميد راعت الله يا بشرى من البأساء والضراء على يديك أجرى من الهدى ما أجرى البشرى البشرى لنا وبالنجاح كلا لا وللعلوم منهلا وللشعب سهلا وبالعوافي جملا البشرى البشرى لنا فضل من الله العزيز البشرى البشرى لنا سعادة خير حميد لتحيا بشرى عامرة بالخير تبقى ناظرة للدين تسعى ناشرة مقبولة مستبشرة البشرى البشرى لنا فضل من الله العزيز البشرى
يا ربنا نور النعم بمصطفى النور الأتام وفق وبلغ ما يرام من النجاة والسلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah malam Jumat ke-3 tepatnya tanggal 21 Juni tahun 2007 kata orang bertepatan dengan 5 Jumadil Akhirah 1428 Hijriah. Minta maaf ya Allah, Anda nggak bisa memberikan sesuatu sebagaimana mestinya, Anda nggak bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana Anda lakukan dalam ketentuan yang wajib Anda laksanakan per malam Jumat ke-3 dan malam Jumat ke-4. Minta maaf dari Allah karena memang jalan 5 hari ini Anda punya tekanan darah, dikata rendah sekali kagak, dikata tinggi kagak. Jadi kok lihat ente gurem Anda punya mata, lihat kantong sakit hati Anda merem enggak ada perasaan ente, Anda jalan Anda rugi, Anda di Albusa nggak bawa duit 1 juta, Anda omelin ente punya perasaan beda. Anda doain, otak lo nggak jalan. Aku mintain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf, Anda nggak ngajar, nggak kuat ya selamat. Dan janji Anda jam 12 wajib ubah. Tapi karena wallahu a'lam bishawab, ya barangkali niat Anda baik, mempercepat waktu untuk ente yang sekolah nggak terlalu begadang, ente yang kerja bagaimanapun taatnya bekerja tetap gaji nggak pernah naik. Ente yang ngojek kali ente ngaji dari dapat duit 30 jadi 40 kan kagak kan gitu tuh. Karena setiap kebaikan yang kita lalui pasti ada rintangan kendala yang menjadikan kita berpikir 2 kali, berpikir terus jalani kebaikan atau aku mundur. Sekalipun ente mundur jalani kehidupan tetap enggak jadi memiliki tambahan yang membawa kebaikan. Yang baik jalani kebaikan, mohon hal-hal yang baik kepada Allah, ke guru berbuat untuk kebaikan kita semua. Itulah kemanfaatan hidup dalam beragama dipimpin oleh orang-orang yang memang guru tadi, memang guru dengan nilai agama, bukan cari duit, bukan cari harta, bukan cari kemaluan, bukan cari pantat perawan. Paham ente? Paham tuh ilmu? Haram, najis ya Rabb. Tapi Habib kan masih separuh tua, Beb taik baru tua. Bukan tua gara-gara gigi gombong. Coba dia pasang gigi palsu sampai kuping. Pasang gigi palsu kuping. Tetap anak perawan lebih pilih aneh daripada pilih yang dia itu udah ada. Kata Arul ngomong-ngomong jangan jelekin kita dong. Langsung baca doa, ya Rabb, As-Rahman nggak kuat ya Rabb. Beruntunglah hai kalian komunis-komunis yang mengganggu aku dalam setiap langkahku. Beruntung ente malam ini ente enggak ada matiin, wallahi wabillahi. Tetap ketika Anda bersumpah, woi, na'udzubillah, Anda nggak pernah sumpahin orang, Anda nggak pernah sakitin orang, Anda nggak pernah zolimin orang, Anda bejat, Anda bejajaran, enggak jadi celaan orang. Bisa ada motif? Teman-teman Anda PKI, Anda selamatin dari penembakan CPM, Anda selamatin dari serse, Anda selamatin dari tentara, Anda selamatkan mereka. Teman-teman Anda PKI ente. Tapi setelah mereka selama melihat yang mampus-mampus karena ulahnya merusak lingkungan di mana Anda tinggal dan orang tua Anda tinggal, mampus dan tewaslah mereka seluruhnya dengan sumpahku. Kini PKI cita yang mencoba mengganggu. Tetap lu gue matiin sumpahanku kepada Allah Ta'ala. Selagi Allah Ta'ala masih ada, selagi Allah Ta'ala masih ada, tetap kau musuhku dunia akhirat. Kenapa? Sebab inti demikian memusuh anak. Inti musuhin anak, na'udzubillah, inti ganggu majlis taklim anak dengan bunyi-bunyian, dan inti sengaja ngajak bikin kebisingan pada saat ilmu berjalan. Siapa mereka? Itulah musuh negara ente. Indonesia nggak punya musuh ente.
Hancurnya negara Indonesia tak memiliki pandangan negara tetangga nggak dihargai gara-gara PKI. Ente tahu, paham itu ilmu, paham itu ilmu. Wah, itu ilmu fitnah di atas fitnah, kita di atas fitnah. Hah? Siapa? Biar jujur orang perondakan negara, biar jujur ente ya. Hah? Ente nggak sadar, dia hancur lebur orang diadu begitu amat, ente nggak sadar. Ente beli dong buku-buku komunis tahun 65 masih banyak di pinggir jalan. Bukan memfitnah ente. Sehingga ketika sebuah rumah tangga hancur-hancuran, tetangga sebelah yang tadinya hormat angkat dada. Paham demo? Alah, lu pada berantem, mau nggak mau. Malaysia kurang ajar, Singapura kurang ajar, Australia udahan, dia pinter, dia kaya. Nggak hargai kita. Tadinya zaman ente nggak ngalamin sih zaman mantan Presiden Soeharto. Ente ngalamin nggak hidup di zaman mantan Presiden Soeharto? Negara mana yang berani lawan Presiden Soeharto? Negara mana yang berani angkat mata di hadapan negara Indonesia? Hah? Jawab ini. Negara mahasiswa. Belajar apa ini jadi mahasiswa? Belajar buku nggak pernah mengenal sejarahmu. Belajar buku nggak pernah mengenal negaramu. Segitu dapatin nikmat untuk jadi sarjana, lupa siapa pencipta kedamaian dan ketentraman di negara kalian. Paham itu ilmu? Siapa pencipta keamanan dan kedamaian sama lu masih hidup 15-20 tahun yang silam? Kalau bukan mantan Presiden Soeharto. Paham itu ilmu? Anda bukan orang Soeharto itu. Anda manusia muslim Pancasilais religius, nasionalis. Mana yang benar? Benar, mana yang salah? Salah. Fair, aku lakukan, aku berbuat, aku amati, aku nyatakan, kau benar, kau salah. Itu juga Anda. Biar komunis kalau lagi benar, benar. Lagi salah, tetap salah. Tujuan anak. Tapi komunis sama anak tetap berupaya membantai. Itulah kebiadaban mereka. Ya, Anda bisa samakan rakyat Indonesia yang beragama Islam dengan doa dan ilmu anak dan dengan tangan anak. Berjuta manusia muslim di negara Indonesia bisa aku selamatkan tanpa membuat pertikaian dengan non-muslim. Tapi komunis masuk Islam, masuk Kristen, masuk Hindu, masuk Buddha, masuk Konghucu, masuk LDII, masuk NII, masuk Angkar Sunnah, masuk Persis, masuk Syiah, ngadu sesama Muslim. Bisa ada multi. Tujuannya, ketika dia dan dia sudah lemah, dia masuk sebagai pahlawan, lalu membuat kekuatan. Di situ dia serang negara, terutama TNI. Dibantai habis sama komunis. Gua yang tahu. Sebelum terjadi, gue bisa baca satu-satu yang akan terjadi. Itu ilmu anak. 15 tahun lalu gue ngomong nyata, baru terjadi sekarang. 15 tahun lalu udah ngomongin. Udah yang penting duit nggak usah dihitung, kasih tahu tuh. Percuma Bang Mael dan Mbak Tommy Hook ngitung salah-salah. Ada yang 9, ada yang 11, ada yang 8. Buju buneng capek-capekin. Ambil duitnya. Nggak usah deh dah. Bukan salahnya tuh udah kecapean ribuan mulu sih, emang itu muka recehan tuh susah. Malu dong lo, gue doain lo setengah mampus ngasih ceceng berdua, buju itu duit tambalan lagi. Kadang itu duit angkanya hilang lagi. Nomor duit dikasih nomor HP kan kurang ajar ya. Astagfirullah, ada kemiripan nomor HP dia nomor duit. Ini nomor HP saya. Wati, ya elah. Nggak usah sebutin nama, ntar gue mampirin. Ada tuh orang kalau ada minta bantuan tuh tulis perempuan nama-namanya, main nomor HP-nya. Bini anak teriak, inti siapa nih perempuan ngasih duit ente kok nulis nama, iya nomor HP-nya. Tolong Ustaz, kapan waktu hubungi saya dong. Lebih ini teriak, itu kenal, aneh ya kenal sama pernah aja. Orang nih bini biar ada bercandanya setan. Jadi laki biar bisa bercanda sama istri. Nah, mah. Ingat gak mama waktu saya mau cium saya digambar mansuk. Ya ingat, itu ansip masih hidup mah. Dia masih hidup bang, emang siapa itu ansip? Encing saya. Lu nyium tangan lu main setan. Lu nyium perempuan tangan lu main. Anjingnya berasa was-was. Gila ponakan gue dicium tangan megang anak gue. Nah nyium pipi tangan bergerak. Waduh. Kalau main kerambol ya.
Walhasil Habib Alwi terlalu indah untuk dibacakan. Mael udah belum? Duit ambil duit kata Pak Tomiho nggak usah dihitung dah, yang salah. Iya 8, 11, 12, kadang-kadang 6.000 ditulis 10. Kadang-kadang gimana ya? 5.000-annya ada 50 gitu dikelompokkan pada duit 100 rugi. Di mana kalau itu? Nggak usah dihitung deh, ntar biar mawar sama anak-anaknya. Nama untuk baca doa yang itu ya, yang biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kalbashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kalbashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kalbashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azim jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azim jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azim jah وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا جند محمد 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 إننا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز
اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبارك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبارك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبارك المؤمنين بفضل كرمك وجودك وبك رحمتك يا ارحم الراحمين بفضل كرمك وجودك وبك رحمتك يا ارحم الراحمين بفضل كرمك وجودك وبك رحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang masa belum bagian foto malam minggu aja ya, Ane baru dapat foto lagi 1000 lagi. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.